Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Selamat datang di studio sederhana Paket Media. Ini bukan studio sih sebenarnya teman-teman, jadi ini di depan rumah. Nah, hari ini kembali di playlist Reok Helm. Hari ini kita mau bahas tentang NHK R1. Jadi masih banyak banget teman-teman yang bertanya tentang NHK R1 ini. Jadi ini kita tersedia juga ya di Reok Helm. Kalian bisa follow TikTok dan juga IG kita, kemudian kalian juga bisa WA langsung kalau kalian pengen beli NHK R1 series ini teman-teman. Nah, hari ini kita spesifik mau bahas tentang perbedaan antara kedua helm ini. Jadi ini adalah sama-sama NHK R1 tapi beda seri ya teman-teman. Yang di sebelah sini ini kita pakai harian ya teman-teman. Ini adalah NHK R1 Max. Ini sering muncul di vlog kita juga, sering kita road test, kemudian review, kemudian vlog-vlog perjalanan kita sering pakai gunakan R1 ini juga, R1 Max ya teman-teman. Kemudian yang di sebelahnya yang sama-sama menggunakan warna grey glossy, ini adalah NHK R1 Elite. Nah, hari ini kita mau bahas spesifik tentang perbedaan antara kedua helm ini. Yang pertama tentu saja pada harganya ya teman-teman. Jadi untuk harganya memang berbeda. Jadi untuk NHK R1 Elite ini dia lebih murah daripada NHK R1 Max. Nah, untuk NHK R1 Max sendiri ini berkisar sekitar 500 ribuan ya teman-teman, selisih 100 ribu dengan NHK R1 Elite. NHK R1 Elite ini di harga sekitar 465 ribuan teman-teman. Nah, itu masih banyak diskon dan juga promonya juga. Kalian bisa cek di deskripsi box untuk link pembeliannya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk perbedaannya. Nah, perbedaan yang paling terlihat adalah pada visornya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini untuk NHK R1 Elite saat kalian beli ya teman-teman, kalian akan mendapatkan visor Lexmuk. Nah, seperti ini visornya Lexmuk teman-teman. Mohon maaf kalau audio kalian sedikit terganggu dengan suara-suara alam ya teman-teman, karena di sekitar sini banyak burung, kemudian ya akan banyak suara hewan yang masuk ke dalam video ini. Kemudian untuk tampilan depannya dia seperti ini, nggak ada perbedaan ya teman-teman. Untuk selnya, kemudian ventilasi udara dan juga logonya. Jadi logonya di sini ada logo NHK, kemudian di NHK R1 Max ini juga ada logo NHK. Kemudian ventilasi udaranya pun juga sama, ada dua buah ventilasi udara di bagian depan dan juga di bagian belakang ada lubang exhaustnya. Nah, untuk cara bukanya pun juga sama, tinggal ditekan aja seperti ini. Nah, untuk cara bukanya ya teman-teman seperti ini. Kemudian untuk nutupnya tinggal ditekan yang bagian depan. Ini sama di NHK R1 Elite maupun di NHK R1 Max. Kemudian untuk visornya, kalau yang NHK R1 Elite ini dia mendapatkan visor Lexmuk seperti ini. Saat kita buka, kita coba buka ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sedangkan di NHK R1 Max kalian akan mendapatkan visor clean. Nah, seperti ini. Jadi visornya dia clean. Untuk ukurannya dan juga desainnya dia sama ya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk desainnya. Di sini ada lekukannya. Kemudian di bagian sini juga. Kemudian di sini juga nggak ada untuk stopper di visornya ya. Jadi kebanyakan helm-helm NHK itu nggak tahu kenapa di bagian bawah nggak ada stopper untuk visornya. Kemudian dari sisi ratchetnya pun juga sama. Nah, seperti ini. Ini ratchet dari NHK R1 Max. Kemudian di bagian sini ini juga ratchet NHK R1 Elite. Jadi untuk ratchetnya ini sama. Jadi mungkin untuk part dari visor utamanya ini bisa tukeran teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari tampilannya dari kedua helm ini nggak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi untuk desainnya, kemudian spoiler belakangnya pun juga mirip ataupun bisa dibilang sama. Nah, yang membedakan antara NHK R1 Max Upgrade ini dan juga NHK R1 Elite adalah pada stripping ya, atau bagian warna di bagian sini. Karena di NHK R1 Max di sini ada strippingnya atau semacam grafisnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sedangkan di NHK R1 Elite ini dia lebih clean. Nah, seperti ini. Jadi ini polos, nggak ada tulisan sama sekali, kemudian nggak ada strippingnya juga. Jadi di bagian sini kosong, nggak ada logo-logo sama sekali ya teman-teman. Kemudian juga tidak ada atau tidak tersedia lubang anti theft. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakang, sekarang kita lihat perbandingannya ya teman-teman. Nah, untuk beratnya sendiri kurang lebih mirip ya teman-teman, tapi lebih berat di NHK R1 Max karena dia sudah double visor. Nah, yang ini dia lebih ringan, sedikit lebih ringan. Nah, seperti ini ketika kita lihat di bagian belakang ya. Nah, seperti ini ketika kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk yang kita pakai ini, untuk yang NHK R1 Max ini adalah dia yang ukuran L ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sebelahnya di NHK R1 Elite ini agak sedikit beda. Jadi untuk logo NHK-nya lebih besar sedikit, kemudian R1 Elite-nya ada di bagian bawah. Nah, untuk yang ini R1 Max-nya yang gede, kemudian logo NHK-nya yang kecil teman-teman. Kemudian untuk ini ya, karet seal ini semua melindungi dari bagian atas sampai bawah. Di sini juga ada di bagian NHK R1
Max ini pun juga ada teman-teman. Kemudian kedua helm ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi SNI. Nah, sertifikasi SNI-nya di bagian sini di NHK R1 Max maupun di NHK R1 Elite, keduanya sertifikasinya sudah SNI di bagian sini. Ini kita pasang Gearlink ya, Gearlink C2 untuk intercomnya ini teman-teman. Ini intercom terjangkau tapi suaranya cukup recommended juga untuk kalian gunakan. Harganya mungkin sekitar 200 ribuan aja untuk Gearlink C2. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dari samping ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lihat dari samping. Kemudian yang membedakan antara kedua helm ini, kalau seperti ini pasti kelihatan ya. Jadi di sini ada tuas double visornya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian di NHK R1 Elite ini nggak ada tuas double visornya. Tapi di NHK R1 Elite ini dia sudah dilengkapi dengan visor smoke ya. Jadi kalau menurutku dia sih nggak masalah. Karena saat kalian menggunakan visor smoke seperti ini, saat malam hari juga masih kelihatan, saat siang hari dia mampu menghalau cahaya matahari yang masuk ke dalam mata kita, teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa mengurangi pantulan cahaya matahari yang masuk ke bagian dalam mata kita, kayak gitu, teman-teman. Walaupun ini belum RHD lens, tapi ini dia like smoke. Kalian akan lebih nyaman lagi kalau kalian menggunakan RHD lens, teman-teman. Jadi RHD lens ini kalau menurutku dia lebih nyaman daripada visor smoke biasa, kayak gitu. Kemudian kalau kalian tanya untuk visor double visornya bagaimana, ini salah satu double visor yang cukup nyaman untuk digunakan ya, teman-teman. Jadi untuk tingginya ini dia pas ya, teman-teman, nggak gantung. Jadi ini sedikit ke bawah, jadi kalau tak pakai itu rasanya pas. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buka kembali. Cara buka tutupnya pun juga sangat mudah. Tuasnya tinggal ditarik ke bagian atas dan juga ke bagian bawah. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari sisi interiornya, nah seperti ini ya, teman-teman. Interior dari NHK R1 Max dan juga NHK R1 Elite ini dia menggunakan interior yang sama, teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini. Di sini untuk busanya juga menggunakan warna hitam. Kemudian baik dari cheek pad maupun crown padnya kalian bisa lihat ya, di sini sama, teman-teman, nggak ada perbedaan. Kemudian untuk sistem penguncinya juga dia menggunakan sistem pengunci yang sama. Nah, di NHK R1 Elite dia mendapatkan sistem pengunci Micromatic seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini dia menggunakan sistem pengunci Micromatic. Sudah ada logo NHK-nya juga di bagian depan sini. Kemudian dia juga sudah masih dilengkapi dengan ini gantungan, kayak ring gantungan kayak gini, teman-teman. Kemudian di NHK R1 Max pun juga sama. Ini udah agak lecek ya, karena memang ini tak gunakan untuk harian juga, teman-teman. Nah, seperti ini dia juga menggunakan sistem pengunci Micromatic sama juga, teman-teman, dengan warna merah juga. Nah, seperti ini. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan ring. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian keduanya juga sudah dilengkapi dengan slot intercom. Jadi di versi yang murah ataupun yang mahal dia juga sudah dilengkapi dengan slot intercom di bagian dalam. Jadi kalian kalau pengen masang intercom di NHK R1 Max dan juga NHK R1 Elite ini nggak usah khawatir, dia sudah disediakan untuk slot intercomnya. Sepengalaman kita ya, teman-teman, menggunakan NHK R1 ini adalah salah satu helm yang cukup nyaman digunakan. Kemudian fitment-nya pun juga sangat nyaman. Jadi di bagian interior kalau menurutku di NHK R1 ini juara sih, teman-teman. Jadi dipakai nyaman. Kemudian helmnya pun juga tidak terlalu berat untuk digunakan harian. Apalagi dia sudah menggunakan sistem pengunci Micromatic. Sistem pengunci yang cukup pas ya menurutku, teman-teman, kalau digunakan untuk harian. Jadi kita nggak perlu repot-repot seperti kita menggunakan double ring. Nah, saat dibuka dia kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk NHK R1 ini, jadi di NHK R1 Max maupun di NHK R1 Elite ini dia fully knockdown. Artinya kalian bisa melepas interiornya, semua interiornya biasa kalian lepas. Kemudian kalian bisa mencuci helm kalian dengan mudah, teman-teman. Kemudian untuk ventilasi udaranya pun juga cukup terasa di NHK R1 Max maupun di NHK R1 Elite ini. Nah, untuk interiornya dia kurang lebih seperti ini. Jadi busanya pun cukup nyaman. Kemudian untuk ventilasi udaranya pun juga cukup banyak di bagian dalam. Nah, di bagian dalam bisa kelihatan ya, di sini ada jaring-jaringnya. Kemudian ventilasi udaranya pun juga kelihatan dari bagian sini. Jadi udara yang masuk dari bagian luar ini akan didistribusikan ke bagian dalam ini dengan cukup sempurna, kemudian nyaman digunakan untuk harian. Jadi nggak bakal gampang panas untuk di bagian dalam karena sirkulasi udara di NHK R1 Elite dan juga NHK R1 ini terjaga, teman-teman. Jadi kalau menurutku untuk NHK R1 Elite dan juga NHK R1 Max ini
cocok untuk kita gunakan harian. Jadi baik NHK R1 Elite maupun NHK R1 Max ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kenapa juga NHK menyediakan banyak pilihan seperti ini? Mungkin juga karena biar kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian ya teman-teman. Mungkin kalau budgetnya kurang bisa menggunakan R1 Elite, ataupun yang pengen fiturnya lebih komplit kalian bisa membeli sekalian di NHK R1 Max. Ataupun ini opsi juga buat kalian yang nggak suka dengan double visor ya. Jadi banyak juga teman-teman yang tidak suka dengan adanya double visor. Jadi yang bagi kalian yang mungkin nggak suka dengan double visor, kalian juga bisa membeli NHK R1 ini dengan versi Elite. Kalau kalian pengen visornya yang clean, mungkin nanti bisa diganti juga dengan visor dari NHK R1 Max. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya, satu lagi, kalau kalian bertanya ya teman-teman, untuk pengguna kacamata bisa atau enggak, walaupun di sini tidak ada tagnya wearable glasses, untuk di NHK R1 ini, baik NHK R1 Elite maupun NHK R1 Max ini, kalian bisa menggunakan kacamata. Atau dengan kata lain, NHK R1 ini support untuk pengguna kacamata teman-teman. Kenapa? Karena memang di bagian sini masih tersedia banyak ruang untuk kalian yang menggunakan kacamata. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk di kelas harga sekitar 400 sampai 500 ribuan, NHK R1 ini kalau menurutku adalah salah satu helm yang cukup nyaman digunakan, apalagi kalau kalian pengen gunakan harian. Desainnya cukup sporty, kemudian fitmentnya pun juga nyaman, interior nyaman, kemudian visornya pun juga nyaman digunakan untuk harian, kemudian malam hari ataupun siang hari. Nah, kalau kalian tanya kelemahan dari kedua helm ini, kalau menurutku dia tidak ada lubang anti malingnya teman-teman, atau anti theft-nya. Ini akan sedikit merepotkan kalau mungkin kalian akan ini ya, naruh helm kalian mungkin di parkiran ataupun di posisi yang tidak aman teman-teman, bakalan was-was terus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman review singkat kita perbandingan antara NHK R1 Max dan juga NHK R1 Elite. Nah, terima kasih selalu mendukung channel ini dan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa follow TikTok dan juga IG Riok Helm untuk dapat 2 helm ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.